Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Metresia Driva, NPM 1001001151063, akan memaparkan penelitian saya yang berjudul hubungan kadar HbA1c dengan glukosuria pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Al-Ihsan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pertama adalah bab pendahuluan, di mana Indonesia saat ini sedang mengalami triple burden disease, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan emerging disease, di mana penyakit tidak menular menyebabkan lebih banyak kematian daripada penyakit lainnya, dan pada tahun 2018 terdapat 38 juta kematian, dan angka ini akan terus bertambah menjadi 52 juta kematian pada tahun 2030. Salah satu penyakit tidak menular dengan proporsi kematian tertinggi adalah penyakit DM, di mana menurut WHO tahun 2016 di Indonesia angka mortalitasnya itu mencapai 6%. Diagnosis diabetes mellitus dapat didiagnosis dengan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, dan pemeriksaan kadar HbA1c. Komplikasinya dapat menyebabkan makroangiopati serta mikroangiopati. Makroangiopati seperti stroke, ulkus diabetikum, dan komplikasi kardiovaskuler. Sedangkan mikroangiopati seperti neuropati, nefropati diabetik, dan retinopati diabetik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pasien DM di RSUD Al-Ihsan Bandung, untuk mengetahui gambaran kadar HbA1c di RSUD Al-Ihsan Bandung, untuk mengetahui gambaran kadar glukosa urin pada pasien diabetes mellitus di RSUD Al-Ihsan Bandung, dan untuk mengetahui hubungan antara kadar HbA1c dengan glukosuria pada pasien DM di RSUD Al-Ihsan Bandung. Metode penelitian. Subjek penelitian adalah seluruh pasien yang terdiagnosa DM tipe 2 di Bandung, Jawa Barat. Populasi target, seluruh pasien DM tipe 2 di RSUD Al-Ihsan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Populasi terjangkau, pasien DM tipe 2 di RSUD Al-Ihsan Bandung, Provinsi Jawa Barat, periode Januari hingga Desember 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Bahan penelitiannya menggunakan data sekunder yang diambil dari rekam medik. Metode penelitian menggunakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Kriteria inklusi, pertama, pasien diabetes mellitus tipe 2 Diabetes Center RSUD Al-Ihsan Bandung, Provinsi Jawa Barat, pasien diabetes mellitus dengan usia lebih dari 20 tahun, pasien diabetes mellitus tipe 2 yang melakukan pemeriksaan HbA1c, dan pasien diabetes mellitus tipe 2 yang melakukan pemeriksaan glukosa urin. Kriteria eksklusi, pasien dengan data rekam medik yang tidak lengkap, pasien dengan penyakit sekunder lain, seperti pasien hemodialisis, pasien wanita yang sedang dalam kondisi hamil, pasien dengan penyakit kanker, pasien dengan penyakit ginjal, pasien dengan penyakit uremia, dan pasien dengan penyakit iskemia. Tempat penelitian dilakukan di RSUD Al-Ihsan Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan waktu penelitian Desember 2019 hingga November 2020. Aspek etika penelitian adalah konfidensialitas, analisis data menggunakan analisis univariat untuk mengetahui karakteristik subjek, dan bivariat untuk mengetahui hubungan HbA1c dengan glukosuria. Hasil penelitian, karakteristik jenis kelamin didapatkan jenis kelamin paling banyak adalah jenis kelamin perempuan sebanyak 42 responden atau 63,6%, dan laki-laki sebanyak 24 responden atau 36,3%. Berdasarkan usia, rentang usia tertinggi pada penelitian ini adalah antara usia 40 sampai 65 tahun atau 68%, diikuti dengan usia lebih dari 65 tahun sebanyak 18%, dan yang paling sedikit adalah pada usia kurang dari 40 tahun sebanyak 14%. Gambaran kadar HbA1c yang lebih dari 6,5 sebanyak 72,3%, sedangkan responden dengan kadar HbA1c kurang dari 6,5 sebanyak 27,3%. Gambaran glukosa urin, sebanyak 51 responden atau 77,3% memiliki kadar glukosa urin negatif, sedangkan 15 responden, 22,7% memiliki kadar glukosa urin positif. Hubungan antara kadar HbA1c dengan glukosuria pada pasien DM berdasarkan tabel di samping ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau p-value-nya itu sebesar 0,036, yaitu lebih kecil dari 0,005, sehingga secara statistik memiliki makna hubungan signifikan antara kadar HbA1c dengan glukosuria. Dan juga dilakukan analisis korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,243. Hasil ini menunjukkan adanya kekuatan korelasi positif yang lemah.
Kesimpulannya, terdapat hubungan antara kadar HbS1c dengan glukosuria pada pasien DM tipe 2 di RSUD Alisan Bandung menunjukkan bahwa kadar HbS1c paling banyak adalah kadar HbS1c lebih dari 6,5 dan responden paling banyak pada jenis kelamin perempuan dengan rentang usia paling banyak pada kelompok usia 40-65 tahun. Serta terdapat korelasi positif yang lemah antara kadar HbS1c dengan glukosuria pada pasien DM tipe 2 di RSUD Alisan Bandung Provinsi Jawa Barat. Saran penelitian, data yang diperoleh dapat menjadi acuan awal untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan subjek penelitian yang lebih besar, melakukan penelitian tentang hubungan riwayat faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah, menyarankan untuk mengadakan edukasi, memberikan pengetahuan terkait screening, pencegahan, dan komplikasi, menyarankan agar pasien DM melakukan screening awal dan selalu mengontrol kadar gula darahnya, menyarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa urin karena lebih mudah dan hasilnya itu lebih cepat, serta dapat menggambarkan progresivitas dari penyakit, dan menyarankan untuk mengadakan edukasi mengenai komplikasi dari glukosuria yaitu salah satunya nefropati DM dan gangguan-gangguan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.